Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diciptakan udah jadi jogrogannya kata orang Betawi, ya. Tahu jogrogan? Jogrogan tahu nggak? Apa jogrogan? Bentuknya ya, bentuknya udah kelihatan gitu, tapi belum ditiup ruh ke dalamnya. Baru jogrogannya aja gitu. Nah, ada ahlus sama, penghuni langit, namanya iblis, ya. Yang ternyata diam-diam menyimpan hasad terhadap ciptaan Allah yang namanya Adam alaihissalam ini, sehingga dia penasaran. Setelah jogrogan Adam alaihissalam jadi, dia masuk ke dalam mulutnya Adam, dia keliling-keliling dalam tubuhnya Adam, terus dia keluar lewat duburnya Adam. Ini menurut Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan seperti itu. Setelah itu kurang lebih dia berkomentar, nggak ada apa-apanya, gitu. Artinya dia remehkan ciptaan Allah yang namanya Adam alaihissalam. Terus Allah tiupkan ruh ke dalam Adam, hiduplah Adam. Nah, setelah ada ruh di dalam Adam, Allah perintahkan, usjudu, kalian semua penghuni langit sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, ya. Semuanya mau sujud kecuali iblis. Ingat, sujud yang diperintahkan Allah di sini namanya sujud tahniah, sujud penghormatan, Pak. Bukan sujud ibadah, bukan sujud pengabdian, penghambaan. Sebab sujud penghambaan hanya boleh kepada Allah Ta'ala. Kalau sujud penghormatan dalam syariat nabi-nabi tertentu masih boleh. Kecuali nabi kita sudah mengharamkan sujud tahniah. Tapi kan seperti zamannya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya sujud pada dia sebagai penghormatan. Ingat? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, si iblis ini nggak mau, ya kan? Dia nggak mau, ya. Dan dia ketika ditanya sama Allah, terang-terangan dia bilang alasannya kenapa? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku diciptakan dari api. Atas dasar apa, Pak, nganggap yang diciptakan dari tanah lebih hina daripada yang diciptakan dari api? Atas dasar apa? Api maupun tanah sama-sama materi, Pak. Sama-sama materi. Makanya kalau ada orang bilang materialisme itu faham modern, bukan faham modern, faham paling kuno itu. Yang pertama kali memperkenalkan siapa? Iblis. Ya kan? Iblis. Dan problem dia juga adalah sombong. Ya, dia berarti sombong. Nah, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya iblis out, keluar. Tetapi dia mengajukan penangguhan, ya kan? Nah, Adam alaihissalam disediakan semua fasilitas, pakaian, makanan, buah-buahan, minuman, tempat bernaung di Jannah. Jannah ini menurut para ulama ada dua pendapat. Ada yang diartikan Jannah yang kita semua pengen ke sana nanti di akhirat, tempat yang nikmatnya luar biasa, ya. Tetapi ada yang mengatakan ini Jannah dalam arti kebun. Kebunnya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas disediakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Kira-kira, dan Adam dipersilahkan menikmati semua fasilitas itu. Kira-kira Adam senang tidak? Tidak. Kenapa tidak? Jomblo, ya kan? Ya, jadi ayuhal jomblo, ya kan? Para jomblo, antum ini kalau sibuk ngumpulin dana terus, ya kan, dengan alasan mau nikah gitu kan, biar kata antum udah kaya apapun, antum bakal nggak happy gitu. Karena bukan kekayaan yang menyebabkan happy, tetapi kebersamaan, ya kan? Maka Allah ciptakanlah ibunda kita, ya, pasangannya, barulah happy. Adam dan Hawa di situ. Tetapi Allah Ta'ala memberikan S dan K, syarat dan ketentuan. Nikmati semua fasilitas yang disediakan di Jannah, tapi satu, jangan dekati satu pohon terlarang ini. Nah, melihat celah ini, si iblis mendatangi ayah kita dan melakukan ghazwul fikri, perang pemikiran, ya, di
rombak cara berpikirnya Adam alaihissalam. Dikatakan pada Adam, hai Adam, tahukah kamu kenapa kamu nggak boleh mendekati pohon ini? Karena di pohon ini ada buah yang kalau kamu makan, kamu akan immortal, kamu akan hidup selama-lamanya, nggak mati-mati di jannah ini. Dan yang kedua, kamu akan terangkat menjadi malaikat. Lagi-lagi faham materialisme dipakai sama iblis. Malaikat tercipta dari apa? Dari cahaya. Manusia tercipta dari apa? Dari tanah. Atas dasar apa yang diciptakan dari cahaya harus dianggap lebih mulia daripada yang diciptakan dari tanah? Ini faham materialisme. Ya. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan dengan paham materialisme, ya. Jangan kita ngelihat orang turun naik angkot, kita nggak hormati. Kalau turun naik Alphard, kita hormati. Loh, apa dasarnya? Alphard materi, angkot juga materi, ya kan? Sama-sama kaleng. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Adam alaihissalam masuk dalam perangkapnya iblis. Akhirnya dia tergoda, dia makan. Begitu dia makan bersama istrinya buah terlarang itu, ya, berarti dia mendekati pohonnya tidak? Bukan saja mendekati, manjat. Untuk ngambil buah kan kudu manjat. Gitu. Nah, begitu dimakan, apa yang terjadi? Pakaiannya lepas tiba-tiba. Lepas sendiri, Pak. Lepas sendiri. Dan Ibnu Katsir mengatakan, begitu pakaiannya Adam alaihissalam lepas, dia lari terbirit-birit. Dan lari terbirit-biritnya bukan semata-mata karena rasa malu, auratnya tersingkap. Sambil kesana kemari jamret, daun-daunan dari pohon-pohonan surga jannah menutupi auratnya. Tapi bukan itu alasan yang paling utama. Alasan yang paling utama, siapa yang ngasih pakaian kepada Adam dan Hawa? Allah. Kalau dia copot sendiri, mungkinkah dia copot sendiri atau ada yang mencopotnya? Siapa yang mencopotnya kira-kira? Allah, ya. Berarti Adam alaihissalam sadar kalau fasilitas pakaiannya dicopot sama Allah Ta'ala yang memberikannya. Berarti Allah marah kepadanya. Makanya dia lari itu lebih karena takut kepada murka Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, akhirnya Allah menggugat, ya, ayah bunda kita dengan dua gugatan. Pertama, bukankah sudah kukatakan jangan kalian dekati pohon itu? Dan kedua, bukankah sudah kukatakan pada kalian bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kalian? Tetapi setan itu diterima, ya, saran dan nasihatnya, gitu. Padahal dia musuh yang nyata. Yang namanya musuh nggak boleh dijadikan penasehat, Pak. Nggak boleh dijadikan konsultan, ya. Kita harus sangat waspada dengan musuh karena dia selalu ingin mencelakakan kita, ya. Nah, jadi akhirnya keluarlah dekret Allah Ta'ala, ya, ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian bersama-sama berdua dari jannah ini, ditempatkan kemana? Fil ard, di muka bumi ini. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian Bani Adam bakal menjadi musuh bagi sebagian Bani Adam lainnya. Nah, ini dekret Pak dari Allah Ta'ala. Makanya tolong pahami, sekalipun kita cinta damai, sekalipun kita ingin harmonis dengan semua manusia, Pak, tetapi tidak mungkin itu terjadi di dunia ini. Karena dunia ini akan selalu diwarnai dengan konflik yang abadi dan hakiki antara sebahagian Bani Adam yang condong mengikuti sifat-sifatnya Adam dan Hawa alaihi wassalam, dan sebagian Bani Adam yang condong suka mengikuti sifat-sifatnya iblis, ya. Selalu begitu. Itulah hakikat konflik yang ada di muka bumi ini, ya. Makanya kalau Anda konflik, Anda harus pastikan diri Anda itu berada di pihak yang mana, dan Anda harus pastikan musuh Anda tuh di pihak yang mana. Jangan sampai kita konflik dengan sesama orang-orang yang mengikuti sifat-sifatnya Adam alaihissalam. Kalau dengan sesamanya sifat-sifatnya Adam, kita harus coba bagaimana caranya berkoordinasi dan bekerja sama. Tapi kalau sudah dengan pihak yang memang kelihatannya belis gitu, ya kan, memang mustahil kita bisa berdamai dengan mereka, Pak. Mustahil. Nah, Adam alaihissalam ditempatkan fil ard. Orang Inggris nyebutnya earth. Earth itu dari ard, planet bumi ini. Ditempatkan di planet bumi ini. Kira-kira 606.000 tahun sebelum hadirnya Isa alaihissalam. Disebutnya dengan istilah SM, sebelum Masehi, ya.
persisnya 5872 sebelum Masehi menurut para ahli tarikh ya. Dan Adam alaihissalam juga adalah manusia pertama, ayah kita semua, sekaligus dia adalah Nabiullah yang pertama ya, Nabi Allah yang pertama. Dan Allah Ta'ala mengirim nabi demi nabi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, dari kaum ke kaum ya. Karena Allah sudah berjanji kepada Adam alaihissalam bahwasanya aku akan apabila datang nanti petunjukku ya, maka barang siapa yang mengikutinya dia akan selamat, dan barang siapa yang mengingkarinya, menolaknya, dia akan celaka. Kan begitu intinya. Nah, petunjuk itu dikirim Allah lewat apa? Lewat kurir-kurirnya yang disebut al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul. Jumlahnya berapa total? Banyak sekali. Para ulama mengatakan 124.000 nabi-nabi yang Allah utus ya, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, dari kaum ke kaum. Dan dari 124.000 itu yang diperkenalkan kepada kita kaum mukminin muslimin lewat Al-Qur'an cuman berapa? Cuman 25 ya. Dan dari 25 itu cuman berapa yang disebut sebagai ulul azmi yang spesial, nabi-nabi spesial? Berapa? 5 ya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu kita tentang kenabian itu sebenarnya segini Pak, sedikit betul. 124.000 kita cuma diperkenalkan 25 ya. Kemudian nabi demi nabi diutus Allah. Nabi Musa alaihissalam datang kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Terus datanglah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datanglah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira 600 tahun sesudah Isa alaihissalam. Sesudah Isa alaihissalam apa? Bukan meninggal ya. Kita nggak setuju dengan konsep tahun orang barat, AD, BC before Christ, AD after death. Kita nggak setuju itu. Kita tidak pernah mau mengatakan Isa alaihissalam telah mati di tiang salib kan? Menurut keyakinan kita Isa alaihissalam kemana? Diangkat ke langit ya. Jadi yang disalib siapa? Nanti dulu main Yudas Iskariota. Jawaban yang paling tepat adalah wallahu a'lam bissawab. Kita nggak tahu pastinya siapa yang disalib ya. Tetapi yang jelas dalam Al-Quran cuma dikatakan syubbiha lahum. Tampangnya, wajahnya diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, laki-laki yang disalib itu. Sedangkan Isa alaihissalam barrafa'ahullahu ilaih, tetapi bahkan kami angkat dia ke sisi kami, ke langit diangkat ya. Jadi Isa alaihissalam sampai sekarang masih di langit Pak. Mirip kayak Nabi kita dulu berangkat Isra Mi'raj. Bedanya apa? Durasinya. Nabi kita berangkat ba'da isya, pulang qubail fajr, sebelum subuh. Sedangkan Isa alaihissalam berangkat sekian ribu tahun yang lalu, sampai sekarang belum turun. Cuma bakal turun. Diangkat pada usia kahlan. Kahlan itu kira-kira usia 33 tahun. Nanti turun usia 33 tahun. Usianya penghuni surga. Ya. Abadi. Bukan abadi, nanti mati dia. Kalau udah turun nanti, ya meninggal juga. Ya, pergi umroh, pergi haji, meninggal juga. Cuma Allah Ta'ala punya rencana. Isa alaihissalam ini ditahan di langit ya, diawetkan ya. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ketemu dengan macam-macam nabi-nabi terdahulu di berbagai tingkatan lapisan langit ya kan. Salah satunya kan ketemu Nabi Isa alaihissalam tuh. Satu-satunya manusia nabi yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj dalam bentuk jasad, akal, rohnya lengkap seperti dirinya adalah Isa alaihissalam. Yang lain semuanya ditemukan dalam rohnya. Makanya Isa alaihissalam kalau nanti turun di akhir zaman, dia akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat terakhir yang hidup, yang wafat terakhir nanti ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam surat Al-Ahzab sebagai khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Yang berarti beliau nabi ke berapa? Ke 124.000. Ya, beliau yang paling akhir ya. Yang karenanya beliau juga sering dijuluki Nabi akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya semenjak Nabi kita dihadirkan ke dunia ini, dunia mulai memasuki lembaran akhir zaman ya.
Dan kita umat Muhammad SAW dijuluki umat akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia, Pak. Ibaratnya kalau ada buku tebal judulnya Perjalanan Sejarah Dunia, Anda buka buku itu, Anda cari daftar isinya, Anda pelajari, bab terakhir judulnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Anda buka bab terakhir itu, ternyata begitu Anda buka, ya kan, itu sisa halamannya, lembarnya udah kira-kira tinggal 5 lembar, Pak. Gitu. Ini buku udah mau berakhir, Pak, udah mau tutup buku, begitu. Nah, kita umat akhir zaman ini alhamdulillah adalah umat akhir zaman yang mendapat hidayah sehingga kita masuk ke dalam kelompok yang kecil itu, Pak, yang hijau tua nih warnanya nih, umat Islam, umat Muhammad SAW yang dapat hidayah, ya. Karena umat Muhammad yang tidak dapat hidayah yang warnanya abu-abu ini cukup banyak, Pak. Contoh Putin, ya, Putin penguasa Rusia, dia juga umat Muhammad. Benjamin Netanyahu, ya, Perdana Menteri Israel, itu juga umat Muhammad, cuma masih ngeyel, belum dapat hidayah. Dan kalau sampai akhir hayat dia nggak taubat menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, maka Benjamin benar-benar akan nyaho, akan tahu dia. Iya, siapa yang benar siapa yang salah dia akan tahu. Gitu. Makanya alhamdulillah kita termasuk yang sebelum meninggal sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham. Tinggal urusannya adalah urusan konsistensi, urusan keistiqomahan, ya. Nah, sementara mereka-mereka yang warna biru ini adalah umat manusia sebelum umat Muhammad SAW, ya. Mereka ini umat nabi-nabi terdahulu, ya. Kita umat Muhammad sekaligus umat Islam, ya, karena kita dapat hidayah.